Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Pinanito dari kelas Praktikum Struktur Data A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait list rekursif yang sudah ditugaskan minggu kemarin. Kita langsung masuk saja ke codingannya ya. Jadi untuk codingannya sendiri, dia tidak ada perbedaan pada jumlah filenya. Untuk projectnya sendiri, filenya masih ada 4 seperti yang kemarin-kemarin, yaitu boolean.h, listRecursive.h, listRecursive.c, dan main.c-nya. Seperti itu. Jadi ini langsung saja saya run. Oke. Jadi kita mulai dari untuk yang direalisasikan ya. Jadi pada list rekursif ini tidak seperti list yang sebelumnya. Untuk membuat suatu list, kita tinggal menuliskan seperti ini. List, variabel namanya sama dengan nil. Tidak perlu create list seperti yang lalu ya. Jadi di sini pada create listnya sendiri untuk menandai bahwa saya telah membuat suatu list, saya print A created, B created, dan C created di sini. Ini nanti yang list di bawahnya C ini nanti digunakannya di bawah ya untuk yang concat. Jadi tidak perlu saya tuliskan di sini karena ini untuk memperjelas saja bahwa saya telah membuat suatu list kosong seperti itu. Oke, untuk list utamanya sendiri yang saya gunakan pertama-tama di sini adalah list A. Jadi pada yang bagian awal ini kita mengecek apakah suatu list A ini, list yang kita buat ini kosong. Seperti biasa, 1 sama dengan true dan 0 sama dengan false. Nilainya mengembalikan 1 karena di sini kan A masih nil, masih kosong dan belum ditambahkan suatu elemen apapun. Seperti itu. Nah, baru kita tambahkan di sini ini seperti ini ya. Untuk yang console ini dia istilahnya seperti insert kalau pada list linear yang kemarin ya. Seperti ini saya kebalik menulisnya. Ini seharusnya insert last dan ini insert first seperti itu. Jadi urutannya console ini menambahkan di paling depan. 10 ditambah paling depan, kemudian karena saya konsol lagi, maka 20 ditambah di depannya 10, 30 ditambah di depannya 20, dan 40 ditambah di depannya 30, seperti itu. Kemudian ada pula cons. Di sini cons menambahkan di bagian paling akhir. Seperti itu ya. Untuk itunya, untuk .c-nya sendiri console seperti ini ya. Jadi menggunakan alokasi untuk menuliskan pada alamatnya. Kemudian jika kosong dikembalikan nilai listnya. Jika tidak dimasukkan di sini ya. Elemen setelah P adalah L dijadikan L, kemudian L-nya dijadikan P seperti itu. Yang dikembalikan nilai P-nya, di mana P merupakan alokasi dari elemennya, seperti itu. Intinya dia menambahkan ya insert first seperti yang saya bilang tadi, mengirimkan list dengan tambahan E sebagai elemen pertamanya. Console ini adalah kunci dari yang di bawahnya ya. Yang menggunakan console karena intinya dia menambahkan. Kemudian untuk yang cons ini dia menambahkan di paling akhir. Bisa dilihat di sini kalau untuk algoritmanya seperti ini ya. Awalnya sama alokasi,
Kalau kosong di return nil, kalau tidak masuk ke sini. Ini sebenarnya nggak usah pakai ini juga bisa ya, langsung ini. Kenapa persyaratannya ini? Karena kalau next class sama dengan nil, maka dia sudah mencapai elemen terakhir. Jadi dia harus memiliki syarat bahwa dia belum mencapai elemen terakhir. Jika next dari elemennya belum kosong, maka di elemen terakhir ya. Bisa kita tulis di sini bahwa berarti elemen terakhir. Ditambahkan seperti itu. Dipindah posisi ini bahwa last sama dengan next last-nya, kemudian di next last ini diberikan P. Seperti itu. Untuk yang bawahnya sendiri, saya mengisi yang list B. Cara kerjanya persis seperti yang ada pada ini ya. Ini saya kebalik juga. Oke. Print list ini mengeprint ya. Seperti yang lalu-lalu lah kalau cara kerjanya sendiri. Kemudian masuk ke yang bagian kedua. Di sini setelah diisi saya print ya satu-satu, ini kan ada printnya masing-masing ya. Kemudian NB element list, seperti yang kita tahu, NB element list ini menghitung jumlah elemen yang ada pada list, seperti itu. Untuk yang NB list A ini dia menghitung isi list A secara apa ya, dibilang caranya sebentar. Dia merupakan perhitungan biasa di mana NB elemen list ini merupakan suatu fungsi sehingga bisa langsung di print. Bisa kita lihat di atas ya. Nih, dia merupakan suatu fungsi. Nah, kalau yang di pada list rekursif ini, seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah dasar pemrograman ya, di sini dia melakukan looping pada dirinya sendiri. 1 ditambah ini, selama SMT-nya belum menghasilkan true. Jadi selama dia tidak kosong, dia menghitung nih, melakukan increment 1 ditambah dirinya sendiri. Nah, tapi di dalam NB element listnya ini dia mengacu pada next L. Next L itu setelah yang ini ya. Setelah di increment dia kan ini L, terus di next L seperti itu. Dia nanti akan terus menambah, nambah. Hingga akhirnya ketemu nih hasil dari list A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, ketemu 5. Untuk yang NB elemen list 1 ini prinsip kerjanya sama, namun dia berupa prosedur seperti itu. Oke, untuk yang NB list ACC ini intinya sama sih, cuman dia beda sedikit di algoritmanya. Tapi intinya sama, dia menggunakan ACC di sini. Ketemunya sama-sama 5. Seperti itu. Kemudian masuk ke yang search. Di search di sini mengembalikan nilai true jika elemen yang dicari ada di dalam list ya. Di sini saya mencari elemen 10. Karena 10 ini ada di dalam listnya, dia merupakan elemen A, maka mengembalikan nilai true. Seperti itu. Kemudian untuk menyalin di sini ada 3, maksud saya ada 2. Yang satu adalah copy, yang kedua adalah mengcopy. Intinya dia memberikan hasil yang sama, di mana di sini untuk agar ada variasinya, yang di copy adalah list A, yang bagian mengcopy-nya adalah yang list B-nya. Untuk algoritmanya sebentar. Oke, jadi algoritmanya di sini ya. Dia sama-sama melakukan perulangan menggunakan console.
copy tail, kemudian first element. Terus untuk yang mengcopy, dia sama seperti yang ada di sini, tapi kalau ini kan dia tipenya list. Kalau ini merupakan suatu prosedur. Dimana di prosedur ini juga dia menggunakan variabel yang berbeda. Kalau ini kan cukup memasukkan listnya. Kalau ini perlu dua variabel, list yang disalin dan list keluarannya. Kalau yang di copy ini, dia sebenarnya tidak ada hasilnya jika kita tidak memasukkan ke dalam list ya. Jadi karena tidak ada create list, berbeda dengan yang sebelumnya, di sini kan listnya didefinisikan sendiri ya. Jadi perlu dimasukkan secara manual. Di sini saya masukkan list C yang sudah saya buat di atas tadi. Ini saya isi, jadi hasilnya merupakan kopian dari A. Seperti itu. Jika di print, hasilnya adalah ini. Sama persis. Kemudian yang mengcopy, saya masukkan list outputnya merupakan list D. Jika di print, hasilnya adalah ini. Hasilnya sama persis ya. Seperti itu. Untuk yang bagian concat, tidak ada pengertiannya sama seperti yang pada concat sebelumnya, di mana concat itu dua list dijadikan satu list. Seperti itu. Untuk concat sendiri di sini ada 3 ya. Untuk yang pertama, dia menggunakan console. Untuk yang kedua dia menggunakan cons. Bedanya hanya di situ ya. Tapi secara algoritma terlihat sama persis. Nah, bedanya juga ada di sini ya. Kalau ini kan variabel yang dikenali terlebih dahulu L1, kemudian L2. Kalau ini dibalik. Pada implementasinya dibalik karena merupakan cons ya. Seperti itu. Untuk yang mengconcat sendiri dia sama, hasilnya memberikan nilai yang sama persis. Namun untuk yang kedua concat ini kan merupakan tipe list ya. Kalau yang ini dia merupakan prosedur, di mana dia menggunakan 3 prosedur. Ini list yang di copy adalah list 1 dan list 2, L1, L2. Kemudian menggunakan list hasilnya. Seperti itu. Untuk implementasinya dia menggunakan console juga. Oke. Kemudian masuk ke yang penyusun ini ya. Saya di sini penyusunnya menggunakan ini. Di mana first element mengembalikan nilai pertama. Last element mengembalikan nilai terakhir. Ini list F. List F. Seperti itu. Ini juga sama ya. Namun dia list G. Padahal ya isinya sama saja sih sebenarnya. Karena sama-sama hasil concat. Kemudian untuk head sendiri merupakan list tanpa elemen terakhirnya. Di sini di print ini 40, 30, 20, 50, 4, 3, 2, 1. Kan aslinya ini ya. Di print tanpa elemen terakhir. Tanpa 5-5-nya hilang. Kalau untuk yang tail, dia merupakan kebalikannya, di mana dia tanpa elemen pertamanya. Seperti itu. Oke, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.